Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad an'ama 'alaina bi anwa'il ni'am. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul ahad. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu. DKM Al-Hidayah yang saya hormati, Guru kita Ustaz Hamid yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah cintai. Mohon izin pagi ini saya akan bicara tentang 7 sebab mengapa umat Islam mengalami kemunduran. Jadi pembahasan pagi ini adalah Saqafah Islamiyah, wawasan keislaman. Allah berfirman surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah Allah mempergilirkan masa kejayaan, include di dalamnya masa kemunduran di antara manusia. Sejarah menulis umat Islam itu kalau mau komplitnya mengalami kejayaan sampai 13 abad ya. Walaupun puncak kejayaannya adalah masa Rasulullah dan para sahabat, Khulafaur Rasyidin. Dari tahun 1 sampai tahun 7 atau tahun 8 Islam masih jaya, masih mengalami era keemasan, termasuk Bani Umayyah dan Abbasiyah. Tapi dari abad 8 sampai 13 umat Islam mengalami kemunduran, dan endingnya tahun 1924 ketika kekhalifahan Turki jatuh hasil konspirasi. Sampai hari ini umat Islam ini banyak jumlahnya, tapi secara kualitatif tidak terlalu qualified, tidak terlalu dianggap diperhitungkan betul. Dan dalam segala aspek, teknologi, senjata, peradaban, dan sebagainya. Tapi yang paling signifikan adalah kepemimpinan umat Islam. Ya tentu setiap kita bahkan ingin merasakan bagaimana lezatnya di masa keemasan dulu itu, di masa Rasul dan para Khulafaur Rasyidin. Itu Islam memiliki izzah, kemuliaan yang luar biasa. Digambarkan ada seorang wanita muslimah yang ditarik jilbabnya, dikirim satu peleton pasukan oleh orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi itu mengalami shock terapi, takut dengan Islam.
Tapi sejak era kemunduran, boro-boro jilbabnya ditarik, umat Islam dibantai pun seolah biasa-biasa saja di mana-mana, karena tidak memiliki power. Minimal batas toleransinya kita tidak memberikan kontribusi terhadap kemunduran, itu sudah bagus. Syukur-syukur bagian dari orang yang ingin menegakkan kembali kejayaan Islam. Itu luar biasa. Ini namanya barisan pejuang. Kalau pakai istilah teman-teman FPI, kalau nggak ikut berjuang, cicing be ulah gandeng-gandengnya. Kalau nggak ikut barisan berjuang, sudah ente diem aja cukup dah. Ini berjuang kagak, nyeribedin baik ya kerjaannya. Orang main bola bukan masukin gol ke sono, malah nyerimpungin kita. Nah ini istilah teman-teman di DFV itu seperti itu katanya. Maka kita harus tahu dulu apa asbab-asbab atau faktor-faktor kenapa umat Islam mengalami kemunduran. Setelah kita tahu, maka ya Allah, di sisa umur saya ingin memberikan kontribusi kepada Islam dan umat Islam sebisa saya. Baik, mari kita lihat 7 faktor itu. Yang pertama, mengapa umat Islam mengalami kemunduran menurut para ulama adalah penyebabnya al-bughdu an kitabillahi wa sunnati rasulih. Al-bughdu, menjauh. Jadi umat Islam menjauh dari apa? Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pernah ada penelitian, gak usah di dunia, di Indonesia ya, oleh mahasiswa S2 IAIN dulu itu kan. Indonesia 200 juta lebih umat Islam, tapi yang bisa baca Quran dengan baik itu 100 jutaan lah kira-kira. Dari 100 juta yang bisa baca Quran dengan baik, dengan tajwidnya, dengan tahsinnya, kira-kira 50 jutaan. Bisa baca Quran, tajwidnya baik, tahsinnya baik, kemudian juga memahami, mentadabburi apa isi Al-Quran, 25 juta. Bisa baca Quran, tahsin baik, tajwid baik, mentadabburi Al-Quran, mau ya mendakwahkan dan mau mengamalkan Al-Quran, tinggal 12,5%. Baca Quran bagus, tahsin bagus, tajwid bagus, memahaminya mau, niat mengamalkan mau, mendakwahkannya juga mau, yang ikhlas betul-betul ingin memuliakan Quran, tinggal 6 juta persen. Ya, jadi memang ya secara internal kita sesama umat Islam ini sebagai sebuah motivasi sebetulnya. Jadi ini bukan bicara dunia Indonesia saja lah kira-kira. Jadi menjauh dari Al-Quran. Maka Allah menyindir ya kita semua di surat Fatir ayat 32 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma awrasnal kitabal ladina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Jadi Allah sudah memetakan 14 abad, 15 abad yang silam bakal terjadi seperti ini, ternyata sekarang terjadi. Kata Allah, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafayna min ibadina." Kami akan wariskan Al-Qur'an itu, kitab itu kepada hamba-hambanya yang terpilih. Tapi hamba-hamba yang terpilih itu terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, zalimun li nafsi. Jadi mereka merespon Al-Quran itu menzolimi dirinya. Maksudnya apa? Sudah tahu itu Quran adalah kelak nanti ketika di alam barzah ada pertanyaan, ma imamuka, apa panduan hidupmu? Tidak dijadikan panduan hidup, malah ngambil panduan manusia, entah itu pemikiran kapitalisme, liberalisme, komunisme, atau isme-isme buatan manusia. Qurannya ditinggalkan. Nah, ini fakta. Bab, mohon maaf kalau ngikutin Quran betul-betul jadikan imam. Dan tadi saya bilang di alam barzah munkar nakir akan nanya itu. Wah, umat Islam hebat bener.
Jadi ada sebagian orang yang merespon Quran itu adalah menganiaya dirinya sendiri. Maksudnya tidak menjadikan Al-Quran itu benar-benar sebagai hudan, furqan, sebagai az-zikr, sebagai dan seterusnya, sesuai dengan fungsi Al-Quran tadi. Bahkan ada sebagian yang hanya menjadikan Quran itu sebagai alat legitimasi untuk kawin, untuk orang kematian, dan untuk jimat, ya. Tahu jimat apa? Raja. Ada sebagian seperti itu. Atau yang keempat, ada yang hanya untuk sumpah jabatan. Qurannya taruhnya di atas pala, ya makanya nggak nempel. Habis menjabat ya udah lepas. Padahal itu nggak main-main bersumpah dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada golongan yang kata Allah merespon Al-Quran itu adalah muqtasidun, tengah-tengah, mengabaikan Quran enggak, tapi komitmen dengan Quran juga kagak, ya tengah-tengah dah. Yang paling gampang contohnya yang bisa jadi kita baca Quran, yes, oke. Tapi mohon maaf, baca Qurannya dengan baca WA lebih banyak baca WA. Nah, kira-kira bener nggak nih? Berarti golongan muqtasidun itu. Atau begini, hari ini baca, liburnya 4 hari. Ya kalau mau seimbangkan 7 hari ya 3 hari minimal lah ya baca ya. 1 juz 3 juz setengah lah ya. Nah, kesononya libur boleh lah. Ya tapi yang paling ideal tentu adalah sebagaimana banyak yang diinisiasi oleh beberapa teman-teman aktivis Islam ya, yaitu one day one juz. Ustaz berapa sehari? Berapa juz? Juz al-fuqat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau juz al-fuqat. Memang sifat dasar Quran itu netral, maksudnya netral, seperti senjata. Kalau kita punya pedang, kalau nggak diasah saya, pedang diem aja, bisa karatan. Tapi kalau sering diasah, maksudnya apa? Sama, Quran sering dibaca, pertama bacanya bisa lancar, berkahnya. Yang kedua, kita ada kecintaan terhadap Al-Quran. Dan yang paling hebat adalah apabila dia sudah merasa, saya butuh bacaan Al-Quran karena dia guidance hidup saya, itu luar biasa. Gak tahu kita posisinya di mana ini ya. Kalau memang mau jujur ya, apakah kita tadi 50-50 ya, berarti kita golongan muqtasidun. Nah yang paling hebat kata Allah adalah sabiqun bil khairat. Ketika Al-Quran itu ada, langsung direspon, langsung diamalkan. Ini generasi para sahabat. Jadi para sahabat itu kalau turun surat tentang haramnya khamr, dipecahin semuanya, gentong-gentong khamr itu. Turun surat tentang wajibnya jilbab, dirobek baju-baju, tank top dan seterusnya tadi. Langsung. Jadi seolah-olah Al-Quran itu adalah sebagai panglima yang sedang memandu dia. Nah, ini generasi sahabat dulu seperti itu. Dan dalam proses pembelajaran mereka belajar Al-Quran itu tidak banyak-banyak, 5 ayat diamalkan. Salah satu ulama di Indonesia yang mau menduplikasi pola ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba ya antum baca di Google sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau ngajarin Al-Quran surat Al-Ma'un itu sampai 10 kali kalau tidak salah. Sampai muridnya protes, ngapa nggak naik-naik nih Pak Ajengan ini, Pak Kiai. Oh ternyata ente sudah punya anak yatim belum? Karena itu bicara tentang anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi pendusta agama itu orang yang tidak peduli bahkan menghardik anak yatim. Jadi kalau muridnya belum punya anak yatim, nggak naik-naik gitu. Kalau ngaji kayak gitu zaman sekarang ya bubar, ogah amat ngaji begini, begitu ya. Sekarang kali. Jadi sabiqun bil khairat itu betul-betul saya siap hidup dengan guidance Al-Quran. Al-Quran ke arah barat,
ngulon saya ngulon, Quran ngetan saya ngetan, Quran ngidul saya ngidul. Ini nanti ketika di alam barzah, ketika munkar nakir nanya, ma imamuka, apa panduan hidupmu, lancar jawabannya. Kemudian sunnah, iya kita harus mengakui, alhamdulillah kita mengerjakan sunnah-sunnah ya, yang Rasulullah kerjakan. Tapi sebenarnya definisi sunnah menurut ilmu hadis itu lengkap. Sunnah itu maknanya bukan kalau dikerjain berpahala, kagak dikerjain kagak ngapa-ngapa. Itu menurut ulama fikih. Tapi menurut ulama hadis sunnah adalah kullu, setiap ma apa saja jaa yang datang min nabi atau an nabi dari Nabi Muhammad SAW, an qaulihi ucapan beliau, fi'lihi perbuatan beliau, takririhi ketetapan beliau. Nah ini kita belum bisa kerjain semua. Ya Nabi jenderal, kita belum pernah jadi jenderal ya. Nabi manajer bisnis, ya kita nggak pernah jadi bisnis. Nabi kepala negara, kita nggak pernah jadi kepala negara. Nabi adalah tokoh sosial dan politik, kita nggak pernah jadi itu. Tapi kalau kita menganggap bahwa ya saya sih belum mampu, itu pasti bagus. Tapi kalau mengatakan nggak penting sunnah itu, repot, nggak boleh. Jadi ketika umat Islam banyak yang menjauh dari Al-Quran dan Sunnah ini, maka akan mundur secara kualitatif walaupun jumlahnya banyak. Kan populasi manusia sekarang 7,8 miliar, umat Islam itu 1,9 sekarang, hampir 2 miliar. Jumlahnya banyak luar biasa, tapi tidak ditakuti oleh yang lain, karena memang tadi secara kualitatif dianggap mengalami kemunduran, dan memang mengalami kemunduran dengan jujur kita harus akui. Itu satu. Yang kedua, faktor penyebab umat Islam mundur adalah juz'iyatil fahmil Islam, pemahaman Islam yang sepotong-sepotong. Kalau mohon maaf yang lain itu disebut agama pas, tapi kalau Islam sebetulnya lebih cocok bukan disebut agama, karena agama itu dari bahasa Sanskerta, atida agama kacau. Ya kalau cuma artinya kayak gitu mah apa juga bisa disebut agama. Kalau Islam adalah nidhamul hayat, sistem hidup yang diturunkan oleh Allah yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Maka tidak boleh Islam itu dipotong-potong, hanya ngurusin soal ibadah mahdoh saja, atau hanya ngurusin politik saja, atau hanya ngurusin masalah perdagangan saja. Enggak, semua ada di dalam Islam. Perkara kita belum bisa mengamalkan tidak masalah, tapi persoalan keyakinan bahwa Islam itu meliputi seluruh aspek, itulah yang ideal, dan itu yang disuruh oleh Allah kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Al-Baqarah 208. Sebab ada warning dari Allah juga kalau pemahaman Islam kita tidak kafah tadi. Apa? Al-Baqarah ayat 85. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din? Apakah kalian akan mengimani sebagian isi kitab, Zabur, Taurat, Quran, Injil, Quran, lalu sebagiannya diingkari? Bahwa jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum, siapa yang mengamalkan pemahaman agama seperti ini, illa khizyun bil hayati dunya, Allah hinakan dia di dunia walaupun dipuja oleh seluruh manusia dan makhluk. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab, dan nanti di akhirat akan diseret di neraka yang pedih. Oh ternyata pemahaman juga harus benar ya. Jadi kalau cuma Islam yang penting anu aja lah, ibadah biasa aja, nggak usah ngurusin politik-politikan misalnya, lu ente menyelisih Quran. Perkara kita belum bisa berpolitik, boleh nggak apa-apa, doakan yang umat Islam yang lagi berjuang di medan politik, tapi kita belum bisa. Jangan menganggap Islam nggak ada politik-politikan. Saya kemarin nulis di Facebook, tulisannya begini, sudahlah, yang penting anak disekolahin sampai sarjana, udah nggak usah ngurusin politik. Begitu anaknya cucunya lulus dari sarjana, tenaga asing datang berjuta-juta, lah nganggur. Siapa yang menentukan? Lah politik. Kena juga kan ujung-ujungnya.
Udahlah, nah tanam aja jadi petani yang tenang, di kebunnya diurusin, diopenin, padinya diurusin, diopenin, gak usah ngurusin politik. Begitu panen, impor beras berjuta-juta ton. Yang menentukan siapa? Politik. Ustadz gak usah ngomongin politik dah. Undang-undang miras gol. Berbusa-busa Ustadz menjaga generasi Islam agar tidak berbuat yang munkar. Ini gol. Ya acak adut balaka ciprut udah urusan. Jadi semua sebetulnya terkait dengan politik. Dan Islam pun mewajibkan Islam paham politik. Perkara politik praktis kita nggak ikut partai ini, nggak ikut itu urusan lain. Tapi Islam di dalamnya ada siasah namanya. Kalau tidak, mendistorsi ajaran Islam, bertentangan dan menyelisih Al-Quran. Juz'iyatil fahmil Islam. Jadi pemahaman harus kafah, harus perkara kita belum bisa mengamalkan itu mah susah, kita juga nggak ada yang sanggup seperti Rasulullah dan para sahabat tadi. Tapi pemahaman fikrah harus syamil tadi. Oh, Islam itu adalah sistem hidup buatan Allah yang meliputi seluruh aspek yang saya belum bisa melakukan, ya Allah, nggak apa-apa. Ketiga, mengapa mohon maaf, jadi ketika umat Islam pemahamannya tadi yang sepotong-sepotong juz'iyah, maka mundur umat Islam, pasti mundur. Yang ketiga, mengapa umat Islam mengalami kemunduran adalah ada penyakit yang namanya inkhizamu dakhili. Bahasa yang sarapannya roti, ada yang sarapan roti nggak di sini? Ada sahabat yang sarapannya roti nggak? Kalau saya sih paling ya nasi uduk saya. Orang ginang. Hah? Kalau bahasa yang makanya roti itu inferiori kompleks. Ini bahasa yang makan sarapannya roti. Yang sarapannya nasi kebuli tadi inkhizamu dakhili. Apa itu? Bahasa Piala Mutiaranya rendah diri. Rendah diri. Akut. Jadi orang Islam rendah diri. Pokoknya kalau bukan dari orang Islam, top, marko top lah. Kalau produk non Islam top, marko top. Kalau yang matanya biru top, marko top. Kalau yang matanya sipit top, marko top. Kitanya geget mengkeret begini. Malah diharamkan kita rendah diri. Lihat surat Al-Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum. Oh ya, ayatnya aja belum hafal. In kuntum mu'minin wala tahinu, jangan merasa lemah, wala tahzanu, jangan sering berduka berlebihan. Antumul a'launa, kata Allah, kalian itu derajatnya tertinggi in kuntum mu'minin, jika punya iman. Kemudian ditafsirkan ayat ini oleh hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Betapa kita harus bersyukur jadi orang beriman, Pak. Apa kata Nabi? Zawalud dunia, lenyapnya dunia ini, ahwanun, di mata Allah lebih murah, min qat'il mu'min bighairi haqqin, daripada hilangnya nyawa orang beriman walaupun satu, ya, tanpa alasan yang benar. Jadi harga nyawa orang beriman satu itu lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Hari ini nyawa orang Islam, ya Allah, di Irak dibantai kayak yang bantai Laron, di Libya dulu ya, di Iran, di umat Islam murah benar harganya. Di Indonesia juga sama, di Poso, Tolikara, di mana-mana umat Islam murah luar biasa. Bahkan di Indonesia itu kalau pokoknya yang penting kalau Islam udah dah, itu yang namanya aparat gagah berani kalau ngelawan orang Islam. Tapi kalau ngelawan OPM mengkeret kayaknya. Ya udah jelas-jelas kemarin memerdekakan diri, bendera Kejora juga dikibarkan luar biasa di mana-mana. Tapi saya nggak ngeliat tuh, kami akan tegas. Saya ngeliat waktu kemarin Petamburan, waduh, tugasnya bukan kepala. Ini juga efek dari pemahaman tadi, bahwa kalau kita punya izzah,
punya kemuliaan, maka kita punya prinsip asyidda 'alal kufar ruhama'u bani. Kita akan tegas dengan kekafiran tapi akan menyayangi orang beriman, siapapun dia. Walaupun jadi polisi saya akan sayang sama orang beriman, gitu maksud. Kalau sekarang kebalik yang kejadian, yang terjadi sekarang kebalik. Jadi inhizamu tahili, kalau umat terjangkit penyakit ini mundur. Karena nanti salah tempat, salah lawan, salah kawan. Lawan dijadikan apa? Teman-teman dijadikan, kalau sama orang di luar Islam kayaknya baik banget, giliran sama orang Islam udah kayak Tom sama Jerry. Wah, ini menyelisih Quran. enggak bukan. Yang berapa ini? Alah, pengen sarapan buru-buru. Biar cepat ya. Yang ke berapa? Saya juga lupa ya. 4 ya. Yang keempat adalah mengapa umat Islam ini mengalami kemunduran? Al-asobiyah. Asobiyah. Apa asobiyah? Fanatisme berlebihan terhadap selain Allah dan Rasul. Fanatisme golongan, fanatisme suku, fanatisme partai, fanatisme ormas, fanatisme darah biru. Pokoknya selain Allah dan Rasul. Apabila makin banyak umat Islam yang fanatismenya kayak gini, mundur umat Islam. Karena nanti berantem. Padahal yang diperjuangkan bukan Allah dan Rasulnya. Aing orang Sunda ya, waduh, aing orang Sunda. Sia saha. Nih Bobotoh, lu siapa? Nanti berantem. NU nih, ente Persis kan? Minggir. Wah. Darah saya biru keturunannya. Ente darahnya apa? Iya merah, Bang. Masa pink. Haram hukumnya fanatisme berlebihan kepada selain Allah dan Rasul. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah SAW. Man da'a ala asobiyatin falaysa minni. Siapa yang menjadi agen asobiyah, fanatisme berlebihan kepada selain Allah dan Rasulnya, kata Nabi, bukan golongan aku. Makanya saya sering bilang begini, ormas itu wasilah saja, sarana kita berjuang. Di NU boleh, di Muhammadiyah boleh, di Persis boleh, itu wasilah perjuangan. Yang ditentukan mah nanti dia memilih hisab iman dan amal masing-masing. Lah ilok dibantuin sama itu segrup, nggak bisa, masing-masing harus bertanggung jawab berbuat. Maka nggak usah berlebihan. Lah sendiri. Lo coba ente, misalnya ormasnya apa? Misalnya apa? Persis. Terus ente diambil hisab, panggil-manggil, Pak Kiai tolongin. Lah kagak bisa, gue juga lagi puyeng kata kiainya. Ngapain diperjuangkan mati-matian? Saya kalau lihat di Facebook, ya Allah, di itu apa internet, ya Allah, orang membela ormas sampai segitu, masya Allah, seolah-olah paling nangges. Kalau ente mati, ente sendiri dihisab. Ini bahaya. Makanya Rasulullah memberitahu tadi, selain Allah dan Rasulnya, ya tidak boleh berlebihan. Kita boleh mencintai suku kita sendiri, boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Mencintai ormas kita boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Mencintai apa saja, bahkan klub sepak bola boleh, bukan dilarang, tapi tidak berlebihan. Nah, ini banyak anak remaja yang terjangkit penyakit ini, ngefans sama Suju. Antum tahu Suju nggak? Siapa? Iya, K-pop. Semua kamarnya isinya Suju. Masya Allah. Jadi ada yang gambarnya tersenyum. Jadi kalau bangun tidur tuh anak remaja putri disenyumin sama si Suju. Ya ilaha illallah. Dia kemana? Lu kemana? Dia buru-buru inget lu. Sampai di Taman Anggrek dulu ada anak Aliyah Cipondo,
gara-gara boys band tadi yang dari Inggris itu sampai meninggal 2 orang gara-gara saking ngefans berat sama boys band itu yang dari Inggris. Itu udah asobiah parah. Nah, obatnya akidah tauhid, bahwa la ilaha illallah itu maknanya la mahbuba ilallah, tidak boleh cintanya kepada makhluk melebihi kadar cinta kepada Allah. La ilaha illallahnya beres, orang tauhidnya benar. La ilahnya rusak semuanya. Makanya akidah itu penting. Yang keenam, 5 ya. Yang ke-7 lagi udah selesai, udah habis. Masa film langsung nggak habis, gak lucu lah. Yang kelima, apa penyebab umat Islam ini mengalami kemunduran? At-tafriq. Apa at-tafriq? Perpecahan. Penyebab perpecahan 2, internal, eksternal. Internal, hawa nafsu, egoistis, ananiah, merasa lebih, kibrun, itu pasti pecah. Makanya saya kalau baca di internet, kenapa? Tapi jangan lupa ada faktor eksternal. Tapi yang saya pahami, ada teman-teman kita umat Islam yang hanya memahaminya faktor internal saja. Misalnya Syria hancur ya gara-gara radikalisme. Itu kita dibodohi kalau pemahamannya kayak gitu. Antum lihat ada faktor eksternal. Dulu Saddam Hussein digantung itu gara-gara fitnah kan? Katanya Irak memproduk senjata biologis. Sampai saiki nggak terbukti, dan mengakui pula yang sudah meninggal itu presidennya. Memang ini bukan benar-benar kami membuktikan. Jadi difitnah. Tapi kan hancurnya Irak, la ilaha illallah. Ribuan, ratusan ribu orang mati gara-gara fitnah itu. Tapi yang selalu dipahami oleh sebagian umat Islam Indonesia itu, radikalis itu juga radikalisme betul politik mereka juga sama. Afgan coba, yang mempersenjatai Usamah dulu siapa? AS. Kemudian Uni Sovietnya bantu sebagiannya lagi. Jadi dua bangsa itu main di sana luar biasa, hancur semuanya. Beratus-ratus ribu orang Islam mati. Tapi itu tidak dilihat. Syria juga sama. Syiah itu sekitar 20%, termasuk presidennya itu Syiah Nusairiyah namanya. Itu di backup penuh sama Rusia. Nah, Rusia main, AS masuk dong, membiayai Sunni tadi yang salafi sebagainya. Wah, dikipas-kipasin tuh, habis-habisan. Yang satu dikasih sama AS, yang satu Rusia. Udah hancur-hancuran. Tapi selalu di Indonesia yang jadi fitnah apa? Jangan Indonesia kayak Syiah gara-gara radikalisme, gara-gara FPI. Apa salahnya FPI? Atau yang pemahaman seperti itu. Itu luar biasa fitnah. Tapi memang ada faktor internal. Kenapa umat Islam itu mengalami keterpecahan? Tadi ananiah, egoisme. Saya bersyukur baru dua hari raya ini penetapan hari raya Idul Adha Idul Fitri sama. Dari ujung berung dulu enggak pernah sama. Sebetulnya efek dari siapa? Efek dari Sunogronyo. Tahun 60, 70, 80 Sunogronyo itu belajar agama di Mekah 8 tahun. Pulang namanya menjadi Haji Abdul Ghaffar. Tapi orang kafir, Christian Sunogronyo itu, penasihat keagungan Belanda. Wah, bahasa Arabnya melotok luar biasa. Dia datangi ke tokoh Muhammadiyah, kipas-kipasin. NU itu ahli bid'ah. Datang ke NU, bilang itu Muhammadiyah itu agamanya agama didispensasi katanya. Karena nggak kayak kita. Jadi NU dan Muhammadiyah pecah. Itu salah satu andil terbesarnya adalah Christian Sunogronyo tadi. Lalu sebagiannya dari kita ada faktor internalnya, egoisme tadi. Sudah klop. Itu NU sama Muhammadiyah dulu sampai, mohon maaf, ada pertanyaan ini anekdot ya. Ada orang Madura dulu kalau ditanya, agama yang kalian kenal agama siapa saja di Indonesia? 1 Hindu, 2 Buddha.
Terus yang ketiga Islam. Dia menyebut lagi. Yang keempat agama Muhammadiyah. Masya Allah, saking suksesnya Christian Nugroho itu. Gara-gara kunut saja dulu, Masya Allah, tahun 80-an itu. Saya udah remaja tuh, saya ngerasain betul itu. Alhamdulillah sekarang karena sudah paham, NU Muhammadiyah sama-sama aswaja. Aswaja kan cirinya ada 8 kan. Kalau ada 8 ini berarti aswaja. Merek sih terserah, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau NU. Apa 8 ini? Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, Quran kitab sucinya, Ka'bah rukun Islamnya, rukun imannya, menerima ijma, menerima qiyas, dan menerima ijtihad. Ahlussunnah wal Jamaah semua nerima itu ada di 8. Muhammadiyah, Persis, NU, Perti, Wasliyah, Matlaul Anwar. Tapi seolah-olah dulu itu dipecah oleh Muhammadiyah, oleh orang Belanda, sepertinya berubah. Ini karena kitanya nggak memahami, mudah dipecah. Di Indonesia juga sama sekarang. Kita dipecah-pecah, tapi yang difitnah sesama orang, diadu kita sesama jangkrik. Bagaimana mungkin FPI dengan Banser sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah diadu? Coba kalau mereka kontemplasi, muhasabah. Lu saudara gua, rukun iman lu sama, rukun Islam lu sama. Harusnya surat Al-Mu'minun surat Al-Hujurat ayat 10 diamalkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu saudara. Aku harus melindungi kamu, membela kamu. Ini enggak udah kayak Tom sama Jerry karena faktor eksternal tadi sama egoisme kita. Terakhir nih Bang, nanti kan pengen buru-buru. Ini yang terakhirnya. Alah, tadi langsung ke 6. Yang ketujuh, yang terakhir, mengapa umat Islam mengalami kemunduran adalah tarkul jihad wa ya'khudul wahna. Terjemahin Pak. Beliau rendah hati. Meninggalkan mental jihad. Jihad itu nggak harus perang. Mentalnya itu, jihad itu sungguh-sungguh dalam segala bidang. Karena generasi dulu mah sungguh-sungguh. Yang di medan ilmu sungguh-sungguh, yang di medan ekonomi sungguh, yang di medan budaya sungguh-sungguh, yang di medan politik sungguh-sungguh. Tapi demi Islam, bukan ormasnya, bukan ini yang berjuangkan. Ya moncer. Sekarang itu hilang mentalnya karena difitnah. Jihad itu radikal. La ilaha illallah. Ayat berpuluh-puluh ada di dalam Quran bicara tentang jihad, tapi pengertiannya memang harus proporsional. Nah mental ini hilang karena tadi akhirnya kita yang bersungguh-sungguhnya untuk memperjuangkan ormasnya, memperjuangkan ininya, Islamnya malah ditinggalin, mundur gitu. Tarkul, lalu muncul penyakit yang namanya apa? Wahna. Apa wahan? Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi terlalu cinta aset-asetnya, terlalu cinta keluarganya, terlalu cinta dunianya. Lalu dia takut kalau mati. Saya kalau ditanya, kenapa sih Papua mungkin nggak terlalu banyak, tapi nggak selesai. Saya bilang, kalau saya jadi panglima, nggak lama itu selesai urusan. Enggak lah, ya saya nggak bilang 2 hari, tapi nggak lama. Ya sebab kita udah punya pasukan 4 marka, pasukan khusus. Giliran ngejar teroris sampai ke ujung Berung kena. Lah dia tiap hari TNI dibunuh, sipil dibunuh. Tapi kok kayaknya anteng-anteng aja gitu. Ya karena tadi ya ada sebagian yang terjangkit penyakit itu. Nggak mau ke sono mah. Sono mah tadi ditulup pakai apa tuh? Mati saya. Repot. Kalau itu kita terjangkit penyakit itu, maka umat Islam akan mengalami kemunduran. Maka dari 7 poin ini minimal kita tidak termasuk bagian yang terkena penyakit itu. Syukur-syukur kita memberikan kontribusi terhadap kejayaan
umat Islam dan kejayaan Islam. Itu lebih hebat. Ini adalah kelasnya para pejuang-pejuang. Karena kita disuruh untuk membela agama ya. Di surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang-orang yang beriman, belalah, tolonglah agama Allah dengan kapasitas kita masing-masing tanpa kita menzolimi agama yang lain. Tapi kita harus punya pemahaman apa yang bisa saya berikan untuk agama saya. Karena hidup ini sebentar dan hidup ini akan dimintai pertanggungan jawab. Ya, jadi minimal itu kita paham tentang faktor-faktornya sehingga kita tidak termasuk bagian yang mendegradasi, yang malah kemudian membuat umat ini menjadi semakin mundur. Tapi saya yakin kalau jamaah Al-Hidayah mantap ya, mantap, insya Allah punya pemahaman yang kontributif terhadap agama Islam. Baik, saya kira demikian 7 poin ini, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari sakofah wawasan keislaman kita. Langsung doa saja ya. Nanti kan pengen buru-buru kan? Hah? Iya kan? Atau ada yang mau nambahin atau mau ini diskusi, silakan. Ada? Antum dulu. Hah? Iya, udah biasa antum dulu. Nanti yang lain ngikut. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita mungkin rata-rata ya semua baca Quran kan bisa, kan artinya kan enggak nih baca kemudian artinya. Nah, ini kalau kita baca artinya begitu, misalnya lebih banyak baca artinya daripada istilahnya. Arabnya ini bagaimana? Nah, itu. Baik. Yang kedua, kalau yang umumnya begitu ya, umumnya kita mungkin paham gitu maksudnya kalau kita Allah dan Rasulnya, tapi kenapa sebenarnya prakteknya di lapangan nggak bisa bersatu begitu. Nah ini memang baca artinya saja bagaimana? Boleh, tapi nggak sempurna pahalanya. Karena hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, man siapa orang qara'a membaca minal Qur'ani dari Quran, kullah harfin satu huruf hasanah, ay al hasanah asyra hasanat. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kalau baca Qur'annya satu huruf pahalanya 10. Tapi kalau baca artinya enggak. Tapi membaca artinya juga kalau kita niatkan ibadah ya jadi ibadah. Jadi sebaiknya baca ayatnya dulu, baru kita tadabburi, syukur-syukur ditafsiri ya artinya. Lalu kita niatkan untuk kita amalkan dan sebagainya. Gitu, Pak. Boleh, tapi jangan kemudian berarti saya enggak dong, enggak mau. Sebab kalau cuma baca artinya nanti agak lucu. Misalnya begini, baca surat Yasin artinya doang. Ya, sin. Kok Yasin? Harusnya kan Yasin. Ya, kata dia, sin. Jadi lucu bacanya. Yang kedua, banyak tokoh-tokoh yang tahu ya. Paham lah. Iya, saya kira paham. Kenapa tapi tidak mau bersatu? Ya tadi, karena ada faktor eksternal yang menghambat itu. Adalah syaitan ya. Syaitan itu dari jin dan manusia. Syaitan tuh paling suka, iblis ya, tiap minggu tuh mengadakan pertemuan dengan para setan. Lalu iblis nanya, kamu prestasinya apa? Kuntilanak, ini. Kamu tuyul, ini. Kamu genderuwo, ini. Nah, ternyata yang paling diapresiasi oleh iblis sebagai panglima itu hadiah yang paling mahal itu untuk yang bisa memporak-porandakan tadi ukhuwah antara suami istri, para tokoh dan sebagainya. Tidak ada divisi khusus, Pak. Setannya tokoh ya, setannya juga kelas tokoh lagi. Hah? Setannya ustadz lagi, setannya santri lagi.
Jadi dia terus memprovokasi sehingga nggak mau bersatu. Tapi setan itu sebetulnya kan tidak punya kekuatan 100%. Dia mah hanya provokator. Makanya kata Allah, innahu lakum adu, dia musuh. Tapi dia bisa dikalahkan oleh orang-orang beriman. Asal kita tetap acuannya Al-Quran, ya insya Allah kalah setan. Berarti harus apa? Back to, ya kembali kepada Al-Quran. Ya Allah, sekarang belum ideal ya, emang proses kali Pak. Hanya butuh kayak gini, sakopa seperti ini. Sebetulnya untuk keuntungannya adalah untuk semua, karena Islam itu rahmat lil alamin. Kalau Islam di Indonesia kuat, maju, ekonomi sebagainya, yang lain akan dirahmati. Ya. Maka dimanapun kalau Islamnya kuat, yang lain bahagia. Buat negara mana coba? Tapi kalau Islamnya di sana minoritas, kasihan. Ini fakta. Tapi yang kayak gini pun kadang-kadang tidak dipahami. Gitu ya Pak? Antum mau? Iya kan, dari tadi antum mau nanya. Saya kan peka saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kok ada perbedaan yang semacam kayak dari tidak ditokan gitu. Tapi ini sebenarnya sama-sama benar, tidak punya pendapat dan dalil yang benar semuanya. Jadi sebenarnya benar yang mana? Kenapa bisa seperti itu? Iya, rada mirip Pak Joko. Saya kalau pakai hitung-hitungan sederhana, harusnya partai di Indonesia yang terus menjadi pemenang adalah PKB terus. Karena NU anggotanya 8 juta katanya. Kalau Dewan Rois Syuriahnya memutuskan semua warga NU PKB, bodoh, PKB nggak pernah kalah itu seumur umur, ya kan? Kenapa yang menang ono mulu lagi baik? Bukan ono dah. Ya karena tadi kesadaran untuk bahwa di PKB itu memperjuangkan nilai Islam belum tumbuh sepaham sepakat. Itu satu, saya ingin menganalogi seperti itu. Kemudian ini benar, yang itu benar. Terus kita yang awam bagaimana ngikutin, ngikut siapa? Bagaimana ini? Tadi ciri ahlu sunnah wal jamaah itu apa? Menerima ijtihad. Memang kita nggak harus uplek bareng satu kamar, PKS sama PKB-nya bareng, campur, berbeda, berpisah fisik juga nggak apa-apa. Yang penting ada visi besar yang diusung bersama. Nah, itu. Misalnya visi besar umat Islam di Indonesia apa? Ya apa kek? Nah, tapi bareng-bareng didukung, PKB-nya dukung, PAN-nya dukung, PKS-nya dukung, PBB-nya dukung. Ada visi besar harus kita golkan. Nah, tapi kalau saya perhatikan, karena tadi faktor internal ya, anania, egoisme, sektoralnya yang lebih dominan di samping faktor eksternal setan tadi, maka nggak mau. Akhirnya malah bertarung. Yang ini bilang radikal, yang ini bilang moderat. Ya kita diadu-adu kayak gitu. Jadi memang faktornya dua, internal dan eksternal tadi. Maka kalau ingin kita kita maunya ikut kemana nih? Yang paling lurus insya Allah
Nah, ini motivasi kita pahami Al-Quran. Yang paling cocok dengan Quran ikuti. Siapapun dia, mereknya terserah. Mau merek partai A pakai, mau merek ormas A pakai, cocok dengan Quran, dengan Sunnah, ya saya ikut di situ. Walaupun jumlahnya mungkin nggak terlalu banyak misalnya, nggak apa-apa. Kita di kuburan nanti di alam barzakh yang dipertanggungjawabkan adalah Quran, bukan yang lain, bukan tokoh-tokoh itu. Gitu ya Pak ya? Coba misalnya isu apa? Isu yang apa ya misalnya contohnya? Apa Bang, isu apa misalnya? Saking banyaknya bagaimana ya? Misalnya satu lah yang harus, maksudnya begini, harusnya semua Islam kompak misalnya. Misalnya isu apa ya? Hah? Pemilu. Oh, nah itu mah susah Bang. Membuktikannya susah, itu mah kayak, mohon maaf, kayak buang angin. Kerasa betul tapi dicari susah bener. Nih mohon maaf nih, ini hari ini rekening buka ente, terutama yang tokoh-tokoh. Oh bener serius, mainnya sekarang rekening, nggak konvensional. Kalau kemarin masih dianterin tuh, sekarang rekening. Ustadz rekeningnya tolong kirim, tapi ada gambar logonya, yang ngonoh ya. Kalau Habib Rizik dikasih setriliun aja ditolak, apalagi recehan. Tapi kayak Ustadz Cecere kayak saya juga belum tahu sanggup. Ya misalnya oke dah, betul, soal kepemimpinan ya misalnya. Si Ano misalnya, orang ini cocok lah, nggak pernah menyakiti menzalimi Islam. Ayo kita pilih. Nah enggak, yang Islam sono. Udah tahu, jangan campur adukan hak batil, wala talbisul haq bil batil. Jangan campur hak yang batil. Malah ke sono. Yang ini yang nggak mau, saya tidak menyelisih Quran, saya nggak mau. Akhirnya kita dipecah. Yang mecah orang luar. Ente paham nggak yang saya omong ini? Ya kan, dunia itu. Mestinya sudah tahu itu tidak boleh, hak batil nggak boleh campur. Ya masa mohon maaf merah campur sama putih nggak boleh. Qurannya bilang begitu. Ya jangan. Resikonya kayak gini sekarang. Beliau di sono tidak mewarnai, tapi malah di drive. Akhirnya kita yang di sini, waduh, harusnya Anda kan panutan kami, Syekh. Tapi Anda kok ke sono mulu, betah bener ya. Lah kita mau ke sono, ntar diseruduk repot. Akhirnya kita dipecah. Itu maksud saya tadi, faktor eksternal tadi. Cuman kita nggak sadar karena masing-masing egois, tidak mengacu kepada Al-Quran. Maka jawaban tadi saya bilang, kita kalau bingung udah yang cocok sama Quran aja sama Sunnah, udah selamat dunia akhirat insyaallah. Siapa? Untuk Tangsel nih, nah cakep tuh tadi apa, hayal jihad ya. Kalau saya memahami itu adalah psikologi. Tahu nggak psikologi? Ada tokoh besar yang suka dikecilin mulu ya. Dia kan tokoh besar, disambut 3 juta, bahkan ada yang bilang 5 juta, itu tokoh besar. Nggak main-main. Sejarah Republik ini berdiri dari mulai zaman kerajaan sampai hari ini belum pernah. Tapi dia dikecilin terus, kalau dia kecil. Kalau dia marah, lepas kontrol, hayo kepung, istana kepung. 10 juta beres, tentara mau nembakin siapa? Dan dia dosa besar nembakin orang beriman, apalagi bela ulama. Contoh itu hayya al-jihad. Nah hayya al-jihad itu respon itu sebenarnya. Saking gak kuat namanya anak muda ya. Kenapa pemimpin gua dizolimi begini betul sih? Yang di Papua didiemin baik, kira-kira begitu gampangnya. Ya sebetulnya mereka juga ngerti hukumnya. Ya maka kalau saya jadi Kapolsek mah saya paham. Ya, jadi pemahaman aparat juga harus komprehensif mestinya. Jangan delik giliran Abu Janda, Denny Siregar memfitnah itu cicing beula gandeng-gandeng. Nah ini juga memantik tadi model yang hayal jihad. Jadi memang rumit pokoknya. Jadi RT aja saya rumit ya, apalagi itu. Judulnya Hubud Dunia.
Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya musabibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya samihal aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'wat ikti hajatina waqfina bihalalika haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna lil qaumil kafirin wansurna lil qaumil musyrikin wansurna lil qaumil munafiqin wansurna lil qaumil dhalimin wansurna lil qaumil fasiqin wansurna lil qaumil fasiqin wansurna lil qaumil khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan ya? Hujan ya? Saya makan di rumah aja deh. Ada kreseknya.